Sesuai rilis CNBC Indonesia bahwa kabarnya penyaluran bantuan sosial tunai mulai Februari ini kabarnya akan menggunakan aplikasi pengenal wajah. Nah, kalau kamu penerima bantuan ini silahkan disimak baik-baik dulu videonya. Ditulis oleh Cantika Dinda Putri bahwa mulai Februari BLT disalurkan lewat aplikasi pengenal wajah. Nah, sahabat sosial, sebelum kita lanjut, untuk kamu yang belum tahu bahwa bantuan sosial tunai itu bantuan apa, bantuan sosial tunai ini merupakan salah satu bantuan yang disalurkan Kementerian Sosial yang terhitung sejak Januari hingga bulan April mendatang. Nominal bantuan sosial tunai ini disalurkan kepada masyarakat yang belum pernah merasakan bantuan sosial pemerintah sama sekali dan sangat terdampak dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, sesuai yang dirilis oleh CNBC bahwa PT Pos Indonesia menjadi salah satu institusi yang akan menyalurkan bantuan sosial tunai atau bantuan langsung tunai dengan aplikasi pengenal wajah mulai Februari 2021 atau mulai bulan ini. Ketua Tim Pelaksana Satgas PT Pos Indonesia Haris Hussein mengatakan aplikasi tersebut saat ini masih disiapkan sesuai dengan arahan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Targetnya bahwa Februari sudah pakai face recognition atau aplikasi pengenal wajah. Januari ini memang belum karena sedang tok-tokan dengan Dukcapil, tapi dari sisi teknologi memungkinkan karena kami selama ini terkoneksi dengan Dukcapil atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk pembayaran remitansinya. Jelasnya dikutip dari CNN Indonesia Minggu 10 Januari 2021. Penyaluran berbasis pengenalan wajah ini masih sangat terbatas digunakan oleh PT Pos karena data telah tersambung dengan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Pada bulan pertama penyaluran, selain menyalurkan bantuan, PT Pos juga akan merangkap data yang dibutuhkan, seperti merekam foto atau wajah penerima bansos tunai. Nah, hingga saat ini, kata Haris, penyaluran bansos tunai ini masih menggunakan tanda tangan sebagai tanda penerima, sehingga belum ada pencatatan mutakhir saat uang telah diterima oleh keluarga penerima manfaat atau keluarga penerima bantuan. Namun dengan face recognition ini nantinya hanya warga itu sendirilah yang dapat mencairkan dana. Jadi kalau misalnya bisa dikira-kira, ini bisa jadi yang terima bulan 1 itu nantinya untuk menerima bulan 2 itu juga orangnya. Dia menyebut data akan otomatis terbarukan ketika aplikasi mengenali wajah penerima bantuan. Untuk mengecek pergerakan penyaluran ini, jadi nanti kita foto data NIK ke dashboard dan langsung update dana sudah dibayarkan jelasnya. Jadi Haris mengakui penyaluran BLT saat ini masih lambat karena Kemensos dan pihaknya masih melakukan evaluasi data calon penerima. Sejauh ini PT Pos menemukan sebanyak 154 keluarga penerima manfaat yang tidak sesuai dengan kriteria. Angka ini relatif kecil dari total penerima sementara yaitu 8,5 juta KPM. Artinya bahwa ada data error yang ditemukan PT Pos sebesar 0,0018%. Tak seperti penyaluran pada tahun 2020 silam, Haris menyebutkan PT Pos tak hanya ditugaskan menyalurkan tapi juga melakukan pembaruan data. Untuk diketahui bahwa nilai BLT yang diterima setiap KPM sebesar 300.000 per bulan. Bantuan disalurkan melalui PT Pos Indonesia selama 4 bulan yaitu Januari, Februari, Maret, dan April. Bantuan dari pemerintah terus dikucurkan dimulai sejak 4 Januari 2020. Ada 3 jenis bantuan sosial alias bansos sejak 4 Januari 2021 di akun Instagram Kementerian Sosial yaitu Kemensos RI. 3 bansos tersebut adalah bansos program Keluarga Harapan, program kartu sembako, dan bantuan sosial tunai. Rincinya untuk PKH dengan anggaran 7,17 triliun disalurkan untuk 10 juta keluarga penerima manfaat. Sedangkan program kartu sembako dengan anggaran sebesar 3,76 triliun rupiah untuk 18,8 juta KPM.
program bansos tunai dengan anggaran 13,93 triliun rupiah untuk 10 juta KPM. Nah, sahabat sosial, selain bantuan sosial tunai, BLT dana desa juga akan tetap dilanjutkan. Bantuan langsung tunai dana desa ini adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Adapun nilai BLT dana desa adalah 600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 bulan. Dan Rp300.000 untuk setiap bulan untuk 3 bulan berikutnya. BLT dana desa ini, ingat, ini bebas pajak. Jadi jika kebutuhan desa melebihi kebutuhan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, maka kepala desa dapat mengajukan usulan penambahan alokasi dana desa untuk bantuan langsung tunai kepada bupati atau wali kota. Usulan tersebut harus disertai alasan penambahan alokasi sesuai keputusan musyawarah desa khusus atau musdesus. Jadi ada 2 bantuan yang berbentuk tunai yang masih disalurkan, yaitu pertama bantuan sosial tunai yang bersumber dari Kementerian Sosial. Yang kedua adalah BLT dana desa yang bersumber dari dana desa. Karena bantuan ini merupakan bantuan khusus yang hanya disalurkan hingga bulan 4 nanti, pemerintah memiliki bantuan sosial reguler yang akan tetap disalurkan hingga penghujung tahun 2021 ini. Di antaranya bantuan sosial program Keluarga Harapan yang disalurkan untuk 10 juta keluarga, di mana bantuan ini disalurkan untuk keluarga miskin yang terdaftar di DTKS dan memiliki komponen dan kategori sebagai persyaratan penerima PKH. Di antaranya kategori ibu hamil, anak usia dini yaitu usia 0 hingga 6 tahun, anak usia sekolah itu 6 hingga 21 tahun, keluarga yang memiliki lansia dengan usia minimal 70 tahun dan kategori penyandang disabilitas berat. Selanjutnya bantuan sosial program sembako yaitu bantuan sosial BPNT atau yang dulu dikenal bantuan pangan non tunai. Bantuan ini diperuntukkan untuk keluarga yang terdaftar di DTKS dan memiliki kartu KKS. Nah, sahabat sosial, untuk terdaftar pastinya sahabat sosial memiliki ID DTKS dan biasanya para penerimanya berada pada tingkatan kelas ekonomi paling bawah atau kategori keluarga yang berada pada desil 1 dan desil 2. Ini sebenarnya sudah kita bahas pada video saya yang ini mengenai desil dan bantuan-bantuan yang bisa diterima. Untuk kamu yang sudah mengecek namanya dan terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan Kementerian Sosial, video ini perlu kalian nonton. Nanti linknya saya simpan di deskripsi pada video ini. Nah, tapi sebelum itu kita lanjut sedikit. Nah, untuk keluarga penerima bantuan sosial sembako ini sudah dipastikan merupakan salah satu keluarga yang berada pada tingkatan desil bawah Kementerian Sosial. Selain bantuan sembako tersebut, sahabat sosial juga punya peluang mendapatkan bantuan sosial lainnya seperti KIP atau Kartu Indonesia Pintar, bantuan Kartu Indonesia Sehat, apalagi kalau sahabat sosial memang memiliki kriteria penerima bantuan PKH, ini bisa jadi punya peluang yang besar untuk mendapatkan bantuan tersebut. Untuk video selanjutnya saya akan membahas masalah bantuan sosial Kartu Indonesia Pintar dan bantuan sosial Kartu Indonesia Sehat. Atau mungkin punya pertanyaan atau masalah yang ingin dibahas, silahkan tulis di kolom komentar video ini. Jangan sampai menarik, nanti kita akan bahas. Untuk sementara sahabat sosial yang bisa mengklik video saya yang satu ini, terserah di mana, atau ingin tahu informasi tentang bantuan usaha UMKM, video ini atau ingin tahu informasi tentang usaha UMKM, channel ini sudah menyediakan informasinya. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum, terima kasih.